Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi dalam Hikmah Ramadan seri yang ke-19. Topik yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang memaknai Iqra. Pemirsa, di bulan Ramadan sering kita sebut sebagai bulan Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan diturunkan pertama kali ayat Al-Quran kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat yang diturunkan pertama kali adalah berada di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin sekalian, kata Iqra yang berarti bacalah memiliki makna yang sangat luar biasa. Ini penting harus kita pelajari karena ada pertanyaan besar, mengapa Allah memilih diksi Iqra sebagai ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata yang lain. Nah, beberapa ulama mengatakan bahwa kata Iqra atau bacalah menurut para ulama merupakan wahyu yang memiliki nilai hikmah yang luar biasa. Saya kutipkan beberapa di antaranya. Pertama, menunjukkan pentingnya ilmu di dalam Islam. Banyak ulama menegaskan bahwa turunnya kata Iqra menandakan bahwa Islam dibangun di atas ilmu pengetahuan. Menurut Ibnu Katsir, perintah membaca merupakan pintu pertama menuju pengetahuan tentang Allah, alam, dan kehidupan. Dan dengan membaca, manusia dapat memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Maknanya apa? Maknanya adalah Islam tidak dimulai dengan perintah ibadah ritual, tetapi dengan perintah mencari ilmu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yang dapat kita tarik adalah Iqra itu mengangkat derajat manusia melalui ilmu. Menurut Al-Qurtubi, kata Iqra menunjukkan bahwa manusia dimuliakan karena kemampuan belajar dan memahami. Allah mengajarkan manusia melalui pena. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Artinya apa? Peradaban manusia berkembang melalui ilmu, tulisan, dan pembelajaran. Dan ini sejalan dengan kebijakan pendidikan saat ini, bahkan abad ini, bahwa kemampuan literasi merupakan kunci pendidikan abad 21. Sementara sesungguhnya nilai literasi itu, perintah literasi itu sudah dimulai sejak 14 abad yang lampau. Makna yang ketiga yang dapat kita ambil adalah mengubah peradaban dari kebodohan menuju ilmu. Para ulama juga melihat bahwa ayat ini menjadi awal transformasi peradaban.
Bahkan menurut Muhammad Abduh, dunia Arab saat itu berada dalam masa jahiliyah, maka wahyu pertama yang turun adalah perintah membaca sebagai fondasi awal kehidupan dengan pentingnya berilmu. Maka dengan demikian, Islam hadir sebagai agama pencerahan. Makna yang keempat, kenapa Iqra yang diturunkan? Membaca tidak hanya teks, tetapi juga alam dan kehidupan. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa makna Iqra tidak terbatas pada membaca tulisan, melainkan juga membaca wahyu Allah, membaca alam semesta, membaca sesama manusia, membaca diri sendiri. Sekali lagi, ini adalah literasi. Artinya apa? Islam mendorong pemikiran kritis dan reflektif. Berpikir kritis dan reflektif ternyata juga menjadi kebutuhan kompetensi manusia abad 21. Nilai yang kelima yang dapat kita angkat adalah ilmu harus dilandasi tauhid. Kita tahu ayat pertama tidak hanya berbunyi Iqra, tetapi apa? Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu di dalam Islam harus berhubungan dengan iman kepada Allah. Bismi rabbika. Ilmu tanpa nilai spiritual dapat membawa manusia pada kesombongan atau kerusakan. Karena itu ilmu dalam Islam bersifat wajib. Karena di dalam Islam manusia adalah khalifah di bumi. Kepada mereka diberikan amanah untuk mengelola bumi ini dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu iman adalah berjalan bersama. Bahkan ilmu tidak bermakna tanpa iman. Demikian juga iman akan menjadi tidak bermakna tanpa ilmu. Karena keduanya saling membutuhkan dan saling dibutuhkan. Karena itu, pemirsa, marilah kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Agar ilmu kita bertambah dan akhirnya dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi dalam seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.